cross-cultural understanding. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya interaksi dan komunikasi. Hai, kembali lagi bersama saya Rahma, mahasiswi semester 4 di jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Teman-teman udah pada tahu belum cross-cultural understanding itu apa? Kalau belum tahu atau masih kurang paham, yuk kita sama-sama belajar. Cross-cultural understanding adalah bagaimana cara kita memahami dan mempelajari perbedaan budaya yang ada di berbagai negara. Norma dan budaya manusia berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari norma, perilaku, dan perbedaan budaya yang ada di setiap negara sebelum kita pergi menjelajah ke negara tersebut. Entah karena ada urusan bisnis, dinas maupun liburan, agar tidak terjadi sebuah hambatan di dalam perbedaan budaya tersebut. Nah, untuk mencegah terjadinya sebuah hambatan dalam perbedaan antar budaya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa pentingnya mempelajari norma dan budaya orang lain. Nah, di Indonesia sendiri, norma dan budaya di masing-masing daerah saja sudah sangat beragam, apalagi di beberapa negara lain yang cakupannya cukup luas. Di beberapa daerah tertentu memiliki norma dan budaya tersendiri yang tidak akan kamu temukan di daerah lainnya. Hal ini wajar-wajar saja adanya dikarenakan beragam hal yang mendasari terciptanya norma dan budaya tersebut di kalangan masyarakat, seperti kepercayaan, agama, warisan budaya, dan pola perilaku. Tidak semua norma dan budaya suatu daerah dapat diterima di daerah lain. Hal inilah yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang di tempat tujuan. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan sebuah riset terlebih dahulu jika kita ingin berkunjung ke tempat asing yang akan pertama kali kita kunjungi. Karena untuk menghindari sebuah hambatan dalam perbedaan budaya, untuk itu kita harus belajar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengetahui dan mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Seperti halnya norma dan budaya, batasan komunikasi di setiap daerah juga pasti berbeda-beda, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Cara berkomunikasi juga merupakan salah satu penilaian orang lain terhadap kita sendiri. Jika kita tidak tahu aturan dan batasan wajar komunikasi, otomatis orang lain akan menilai buruk terhadap diri kita dan memberikan sebuah penilaian negatif terhadap tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Hambatan yang biasa terjadi dalam berkomunikasi yaitu karena kurang memahami bahasa yang digunakan oleh budaya orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari juga terlebih dahulu bahasa yang digunakan oleh orang lain agar tidak terjadi sebuah hambatan atau yang biasa disebut dengan miskomunikasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan. Jika kita sudah memahami norma dan budaya orang lain, maka akan memudahkan kita untuk beradaptasi dan menjalin hubungan baik antar satu sama lain. Hubungan yang baik akan meningkatkan sebuah kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Bahkan dapat membawa sebuah dampak positif terhadap nama baik tempat di mana kita berasal. Hubungan yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi dapat berpotensi untuk mempermudah membangun relasi dan kerjasama, baik dalam hal kepentingan sosial, ilmu pengetahuan, bisnis, pariwisata, dan lain-lain. Cross-cultural ini mengajarkan bagi kita untuk tidak saling ngejudge, tidak saling merendahkan budaya orang lain. Cross-cultural sangat penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa manusia lainnya. Maka dari itu, kita harus sama-sama belajar menghargai perbedaan budaya yang ada di berbagai setiap negara. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih and see you next time. Bye-bye.